Cerita legenda Indonesia, Timun Mas. Pada zaman dahulu, hiduplah sepasang suami istri petani. Mereka tinggal di sebuah desa di dekat hutan. Mereka hidup bahagia. Sayangnya, mereka belum bisa dikaruniai seorang anak. Setiap hari mereka berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Mereka berdoa agar segera diberi seorang anak. Suatu hari, seorang raksasa melewati tempat tinggal mereka. Raksasa itu mendengar doa suami istri tersebut. Raksasa itu kemudian memberi mereka biji mentimun. Tanamlah biji ini, nanti kau akan mendapatkan seorang anak perempuan, kata raksasa. Terima kasih raksasa, kata suami istri itu. Tapi ada syaratnya. Pada usia 17 tahun, anak itu harus kalian serahkan kepadaku, sahut raksasa. Suami istri itu yang sangat merindukan seorang anak, tanpa berpikir panjang, mereka menyetujuinya. Suami istri petani itu kemudian menanam biji-biji mentimun itu. Setiap hari mereka merawat tanaman yang mulai tumbuh itu dengan sebaik mungkin. Berbulan-bulan kemudian tumbuhlah sebuah mentimun berwarna keemasan. Buah mentimun itu semakin lama semakin besar dan berat. Ketika buah itu masak, mereka memetiknya. Dengan hati-hati mereka memotong buah itu. Betapa terkejutnya mereka. Di dalam buah itu mereka menemukan bayi perempuan yang sangat cantik. Suami istri itu sangat bahagia. Mereka memberi nama bayi itu Timun Mas. Tahun demi tahun berlalu, Timun Mas tumbuh menjadi gadis yang cantik. Kedua orang tuanya sangat bangga padanya, tapi mereka menjadi sangat takut karena pada ulang tahun Timun Mas yang ke-17, sang raksasa datang kembali. Raksasa itu menagih janji untuk mengambil Timun Mas. Petani itu mencoba tenang. Tunggulah sebentar, Timun Mas sedang bermain. Istriku akan memanggilnya, katanya. Petani itu segera menemui anaknya. Anakku, ambillah ini, katanya sambil menyerahkan sebuah kantung kain. Ini akan menolongmu melawan raksasa. Sekarang larilah secepat mungkin, katanya. Maka Timun Mas pun segera melarikan diri. Suami istri itu sedih atas kepergian Timun Mas. Tapi mereka tidak rela kalau anaknya menjadi santapan raksasa. Raksasa menunggu cukup lama. Ia menjadi tak sabar. Ia tahu telah dibohongi suami istri itu. Lalu ia pun menghancurkan pondok petani itu. Dan ia mengejar Timun Mas ke hutan. Raksasa segera berlari mengejar Timun Mas. Raksasa semakin dekat. Timun Mas segera mengambil segenggam garam dari kain kantungnya. Lalu garam itu ditaburkan ke arah raksasa. Tiba-tiba sebuah laut yang luas pun terhampar. Raksasa terpaksa berenang dengan susah payah. Timun Mas berlari lagi, tapi kemudian raksasa hampir berhasil menyusulnya. Timun Mas kembali mengambil benda ajaib dari kantungnya.
Ia mengambil segenggam cabai. Cabai itu dilemparkannya ke arah raksasa. Seketika pohon dengan ranting dan duri yang tajam memerangkap raksasa. Raksasa berteriak kesakitan, sementara Timun Mas berlari menyelamatkan diri. Tetapi raksasa begitu kuat, ia lagi-lagi hampir menangkap Timun Mas. Maka Timun Mas pun mengeluarkan benda ajaib ketiga. Ia menebalkan biji-biji mentimun ajaib. Seketika tumbuhlah kebun mentimun yang sangat luas. Raksasa sangat letih dan kelaparan. Ia pun makan mentimun-mentimun yang segar itu dengan lahap, hingga raksasa itu pun tertidur. Timun Mas kembali melarikan diri. Ia berlari sekuat tenaga, tapi lama-kelamaan tenaganya habis. Dan lebih celaka lagi, raksasa itu telah terbangun dari tidurnya. Raksasa lagi-lagi hampir menangkapnya. Timun Mas sangat ketakutan. Ia pun melemparkan senjatanya yang terakhir, segenggam terasi udang. Lagi-lagi terjadi keajaiban. Sebuah danau lumpur yang luas terhampar. Raksasa pun terjerembab ke dalamnya. Tangannya hampir menggapai Timun Mas, tapi danau lumpur itu menariknya ke dasar. Raksasa panik. Ia tak bisa bernapas, kemudian tenggelam. Timun Mas lega, ia telah selamat. Timun Mas pun kembali ke rumah orang tuanya. Ayah dan ibu Timun Mas senang sekali melihat Timun Mas selamat. Mereka menyambutnya. "Terima kasih Tuhan, kau telah menyelamatkan anakku," kata mereka bergembira. Sejak saat itu, Timun Mas dapat hidup dengan tenang bersama orang tuanya. Mereka dapat hidup bahagia tanpa ketakutan lagi.